warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiana Firmansyah, kelas 6A. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam adalah putra mata. Beliau adalah anak yang soleh sejak kecil. Beliau diangkat menjadi Rasul pada umur 33 tahun. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu utusan Allah di bumi, Nabi Yunus alaihissalam, pernah ditelan ke dalam perut ikan paus. Kisah Nabi Yunus ini pun diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Surat Yunus dan surat Al-Anbiya adalah banyak hikmah yang tidak diperoleh dari kisah Nabi Yunus. Terlebih kisah Nabi Yunus untuk anak banyak mengajarkan tentang kesabaran dan keimanan. Seperti apa kisah Nabi Yunus? Kala itu Nabi Yunus yang tengah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu di sebuah daerah. Nabi Yunus diminta mengajak para penduduk di kota itu untuk beriman meninggalkan berhala. Namun para penduduk kota itu menolak ajakan Nabi Yunus dan malah memilih untuk menyembah berhala serta sesat dalam kekafiran. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Yunus. Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Maka Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk disampaikan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka. Setelah menyampaikan wahyu itu, Nabi Yunus bergegas pergi dari daerah tersebut. Mengetahui kepergian Nabi Yunus, kaumnya pun meyakini bahwa Nabi Yunus merupakan utusan Allah. Mereka pun bertobat untuk menyesali perbuatan. Melihat hal itu, Allah menghilangkan azab dari mereka dan memberikan kesenangan. Hal itu Allah berfirmankan dalam Quran surat Yunus ayat 98 berbunyi, falau lakanat karyamun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lama amanu kasyafana anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa mata nahum ilahin. Artinya, mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami menghilangkan dari azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia, saya dari kelas 6A akan menceritakan kisah seorang pria yang menyerupai kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan raksasa, namun Nabi Yunus tetap hidup tanpa sedikit luka apapun. Di zaman sekarang juga ada cerita yang menyerupai cerita Nabi Yunus. Seorang pria bernama Rainer yang berprofesi sebagai pakar konservasi laut. Saat itu ia mau merekam pergerakan ikan sarden di pantai Port Afrika Selatan. Namun tiba-tiba ia terseret ke dalam rongga mulut seekor paus. Dari gelapnya air laut muncul seekor paus mengarah ke gerombolan ikan. Lalu ikan paus itu menelan semua ikan itu. Saat itu juga ia merasa bahwa separuh tubuhnya sudah berada di dalam mulut paus itu. Hanya kaki saja yang masih berada di luar. Saya merasa ada tekanan di sekitar pinggang saya, kata Rainer. Rupanya paus itu tak sengaja menelan dirinya yang saat itu sedang menyergap ikan sarden. Beruntungnya itu terjadi tidak lama, hanya beberapa detik saja. Sebab paus itu sadar kalau dirinya memakan makanan yang salah. Lalu Rainer pun terlempar dari mulut ikan paus itu. Rainer pun akhirnya bisa selamat dan kembali kepada rekan-rekannya. Penyelam yang sebagian besar bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan Rainer. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini aku ingin menceritakan kisah seseorang yang mirip banget sama kisahnya Nabi Yunus. Nah, ini ceritanya. Saat itu ada pria bernama Rainer Sims yang berprofesi sebagai konservasi laut. Saat ingin merekam pergerakan ikan sarden dari pantai Port Elizabeth, Afrika Selatan, tiba-tiba ia terseret ke dalam rongga mulut ikan paus yang berjenis Bryx. Dari gelapnya air laut, muncul seekor paus yang langsung melahap ikan tersebut termasuk Rainer. Ia juga mengungkapkan bahwa separuh dari tubuhnya saja yang masuk ke dalam mulut ikan paus, hanya kakinya saja yang berada di luar. Rupanya, paus itu tidak sengaja melahap Rainer yang sedang menyergap ikan sarden. Beruntungnya, insiden itu tidak terjadi lama. Menurut Rainer, insiden itu hanya terjadi beberapa detik saja. Kemudian ia terlempar keluar dengan bertonton air laut dari mulut paus itu. Rainer pun akhirnya selamat dan bisa kembali bertemu dengan teman-temannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya ingin menceritakan kisah Nabi Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang diutus Allah SWT kepada suatu kaum yang sangat keras kepala yang disebut dengan kaum Ninawa. Allah SWT memerintahkan Yunus untuk meminta kaum tersebut insyaf dalam 40 hari. Nabi Yunus pun menuruti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dia mengultimatum kaum tersebut untuk tobat dalam jangka waktu 40 hari. Kalau dalam 40 hari mereka tidak bertaubat, maka mereka akan diberikan azab atau siksa dari Allah SWT. Namun meski demikian, kaum tersebut tidak mengubris apa yang ditegaskan oleh Nabi Yunus tersebut, malah kemudian menentang untuk menunggu kedatangan dari azab tersebut. Lalu kemudian menjelang 40 hari, Nabi Yunus pun pergi ke suatu tempat jauh dari lokasi kaum tersebut. Setelah 40 hari tiba, kemudian kaum tersebut melihat ada awan hitam dan besar berwarna kemerahan seperti api yang akan melibas wilayah di mana kaum tersebut tinggal. Mereka pun kemudian ketakutan. Mereka memang ternyata takut diazab oleh Allah SWT, dan akhirnya mereka berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Namun sayang tak ada seorang pun yang menemukannya. Akhirnya mereka pun bertaubat dan Allah pun menerima taubat dari kaum tersebut. Pada suatu saat Nabi Yunus akan pergi ke suatu tempat dengan menumpang kapal laut. Saat tiba di dermaga, dia meminta izin pemilik kapal untuk naik kapal tersebut. Lalu kemudian setelah beberapa waktu mengarungi laut yang luas, kapal dihantam ombak yang sangat besar. Lalu nahkoda kapal meminta agar ada satu orang penumpang yang dikorbankan untuk turun dari kapal. Kemudian dilakukan pengundian dan ternyata beberapa kali diundi nama Yunus yang selalu muncul. Dia menerima hal itu dan menganggap kalau ini sebagai kehendaknya. Lalu Yunus pun melompat dan saat melompat ke laut, datanglah seekor ikan berat dan kemudian menyantapnya dan membawanya ke pantai. Di dalam perut ikan tersebut, Yunus menyadari akan beragam kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Salah satu kesalahan besarnya adalah meninggalkan kaumnya dan mendoakan azab kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyantapnya dan membawanya ke pantai. Di dalam perut ikan tersebut, Yunus menyadari
akan beragam kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Salah satu kesalahan besarnya adalah meninggalkan kaumnya dan mendoakan azab kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amanda. Saya dari kelas 6A. Ingin menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang menganut agama Nawawi. Dia ditugaskan untuk berdakwah kepada orang Assyria. Dia dinamawa Ikram. Nabi Yunus adalah putra Nabi mata keturunan Bunyamin bin Yakub bin Isa bin Ibrahim. Kaum Nawawi adalah salah satu kaum yang sangat keras kepala, penyebab berhala dan suka melakukan kejahatan. Suatu hari Nabi Yunus bersiap-siap hendak pergi meninggalkan kaum Nawawi. Dia mengingatkan segera bertobat karena akan datang azab jika mereka tidak bertobat. Wahai kaum Ninawa, sesungguhnya aku mengingatkan pada kalian bahwa jika kalian tetap menyembah apa yang kalian sembah saat ini, Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih dari diri kalian. Oleh karena itu, cepatlah kalian bertobat, semoga Allah mengampuni kalian semua. Peninggalan Nabi Yusuf, kaum Ninawa mulai gelisah ketika cuaca berubah menjadi mendung. Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat mati dan angin bertiup kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dejati Wijayanti. Saya berasal dari kelas 6A. Mirip kisah Nabi Yunus, seorang lelaki keluar hidup-hidup usai dimakan paus. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh binatang raksasa yang diyakini sebagai paus, dia mampu kembali hidup-hidup meski berada di dalam perut selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang oleh penyelam bernama Rainer Skimf. Ia terperangkap dalam mulut paus besar, tapi bisa keluar hidup-hidup. Operator tur selam Afrika Selatan sekaligus ahli konservasi laut tersebut menuturkan dirinya dimakan paus. Brett Sasat mendokumentasikan aktivitas ikan sarden bulan lalu di lepas pantai Port Elizabeth, Afrika Selatan. Itu adalah jalur paus Brett. Tiba-tiba tubuhku tertelan karena paus tengah bergerak sehingga menelan segala yang ada di jalurnya, kata Rainer. Saat sedang merekam aktivitas ikan sarden, kenang Rainer, seorang pelaut penyeruak, keluar permukaan dari dalam lautan sembari membuka seluruh rahang sehingga bisa melahapnya. Dalam sepersekian detik, Rainer mendapati dirinya terjepit. Kepala lebih dulu di mulut mamalia tersebut. Peristiwa itu terjadi sangat cepat sehingga Rainer mengakui tak mempunyai waktu untuk takut atau emosi. Aku langsung tahu apa yang terjadi. Aku tahu bahwa seekor paus telah datang dan membawaku secara naluriah. Aku menahan napas dengan asumsi dia bakal memuntahkanku lagi di suatu tempat di kedalaman Samudra Hindia, tuturnya. Benar saja, sang paus tampak menyadari kesalahannya menelan manusia dan segera memuntahkan Rainer. Ketika paus berbalik ke samping, dia membuka mulutnya sedikit untuk melepaskanku dan aku terhanyut bersama-sama dengan apa yang terasa seperti bertonton air dari mulutnya. Sementara paus itu sendiri menerkam semua ikan yang ada di tenggorokan. Pada waktu itu saya bertemu dengan teman lama saya. Saat bertemu dengan beliau sangat sukses, memiliki rumah yang sangat luas, perusahaannya di mana-mana, dan suatu saat dia terkena musibah, rumahnya ada yang membakar dan perusahaannya pun mengalami kehancuran. Tetapi beliau tetap tabah dan menganggap
bahwa kejadian itu adalah ujian dari Allah SWT. Akhirnya beliau pindah ke rumah orang tuanya dan tinggal rumah yang cukup sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang Nabi Yunus. Yunus adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Disebut bahwa dia adalah seorang nabi dari kerajaan Israel pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Terdapat beberapa perbedaan terkait urutan waktu kisah Yunus dalam tradisi Islam dan catatan Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh binatang raksasa yang diyakini sebagai paus, dia mampu kembali hidup-hidup meski berada di dalam perut selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang oleh penyelam bernama Rainer Sim. Ia terperangkap dalam mulut paus besar, tapi bisa keluar hidup-hidup. Dirinya dimakan paus Brides. Saat mendokumentasikan aktivitas ikan sarden bulan lalu di lepas pantai Port Elizabeth Afzal, itu adalah jalur paus Brides. Tiba-tiba tubuhku tertelan karena paus tengah bergerak, sehingga menelan segala yang ada di jalurnya, kata Rainer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra kelas 6B, kisah kepatuhan Nabi Yunus. Kala itu Nabi Yunus sangat diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu di suatu daerah. Nabi Yunus dimintanya mengajak para penduduk di kota itu beriman dan meninggalkan berhala, namun para penduduk itu menolak ajukan Nabi Yunus dan memilih untuk menyembah berhala serta sesat dalam kekafiran. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Yunus. Nabi Yunus pun marah pada kaumnya karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Urani Nadia dari kelas 6B. Saya akan menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah Nabi ke-21. Ia diutus Allah untuk berdakwah di negeri Ninawa. Penduduk Ninawa adalah penyembah berhala. Pada awalnya, penduduk Ninawa menolak dakwah Nabi Yunus, namun akhirnya mereka bertobat kepada Allah SWT. Azab akan turun. Dakwah Nabi Yunus, dan sesungguhnya Yunus benar-benar termaksud salah satu seorang rasul. Quran surat Asy-Syaffat surat 37 ayat 1-9. Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa. Ninawa adalah negeri kecil, penduduknya hanya sekitar 100.000 orang. Penduduk Ninawa adalah penyembah berhala. Mereka hidup dalam kesesatan dan kebodohan. Nabi Yunus bukanlah penduduk asli Ninawa. Ia adalah seorang pendatang. Ia berasal dari Palestina. Ia sengaja datang ke Ninawa untuk berdakwah. Ia menyuruh penduduk Ninawa agar meninggalkan berhala-berhala terlaknat itu. Nabi Yunus menyuruh mereka agar menyembah kepada Allah. Nabi Yunus mengajak penduduk Ninawa untuk memikirkan alam semesta, misalnya langit yang tinggi membentang, wilayah bintang bertaburan yang angkasa, bumi yang terhampar luas, sungai yang mengalir, dan pepohonan yang menghasilkan buah-buahan. Semua itu sudah pasti ada penciptanya. Penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia. Dialah pencipta, pengatur, dan memelihara alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ada anak yang bernama Abdul dengan adiknya yang bernama Nabila. Mereka hidup di keluarga miskin bersama kedua orang tuanya. Ayahnya seorang pengembala kambing dan ibunya seorang buruh tani. Meskipun mereka miskin, namun mereka hidup rukun dan tentram. Abdul dan Nabila belajar bersama setiap hari di rumahnya yang tidak layak huni. Abdul dan Nabila selalu patuh terhadap kedua orang tuanya. Mereka selalu membantu ibunya di sawah. Mereka tidak malu meskipun banyak teman-temannya yang menertawakan mereka. Abdul dan Nabila memang selalu patuh terhadap orang tuanya tanpa menghiraukan omongan teman-temannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu
berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, selalu rajin ibadah dan mengaji, tetap belajar meskipun hidup di keluarga miskin, tidak menghiraukan ejekan teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keteladanan Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus kepada penduduk di Ninawa, Irak. Penduduk Ninawa menyembah berhala. Berhala sesembahan mereka disebut dengan Ashtar. Nabi Yunus pergi ke negara Irak untuk berdakwah, namun seruannya ditolak. Nabi Yunus pun tetap sabar dan tinggal di tengah-tengah mereka. Setelah melihat tidak ada perubahan pada mereka, akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan mereka secara diam-diam. Sebelum Allah SWT menurunkan azab kepada mereka, Nabi Yunus pergi meneruskan perjalanan dakwahnya dengan berlayar. Saat berada di tengah-tengah lautan, perahu yang ditumpangi bersama penumpang lainnya tiba-tiba diterjang ombak dan kapal hampir tenggelam. Saat nahkoda memerintahkan Nabi Yunus turun dari kapal, Nabi Yunus pun turun dan berenang ke tepian. Saat sedang berenang, datanglah ikan raksasa menelan Nabi Yunus. Saat berada dalam perut ikan, Nabi Yunus sadar telah berdosa dengan meninggalkan perintah Allah, yaitu kabur dari tugasnya berdakwah pada penduduk Ninawa. Nabi Yunus pun berdosa, meminta ampunan Allah SWT dan meminta keluar dari perut ikan. Allah SWT pun mengabulkan doanya. Allah SWT memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di atas tanah yang tandus. Setelah beberapa saat, Nabi Yunus sadar. Setelah keadaan pulih, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Nabi Yunus mendapati kaumnya telah bertobat kepada Allah SWT. terlihat ketika Nabi Yunus diuji oleh para kaumnya, namun ia tetap mendoakan para kaumnya untuk tidak mendapat azab dari Allah SWT. Sekian kisah keteladanan Nabi Yunus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Fernando. Saya akan menceritakan tentang Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh binatang raksasa bernama paus, dia mampu kembali hidup meski berada dalam perut selama 3 hari. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang oleh penyelam bernama Rainer. Perangkap dalam mulut paus besar tapi bisa keluar hidup-hidup. Operator selam Afrika Selatan sekaligus ahli konservasi laut tersebut menuturkan dirinya dimakan paus. Saat sedang merekam aktivitas ikan sarden, kepang Rainer, seekor paus menyerang keluar permukaan dari dalam lautan sembari membuka seluruh ranang sehingga bisa menangkapnya. Dalam sepersekian detik Rainer mendapati dirinya terjepit. Peristiwa itu terjadi sangat cepat sehingga Rainer mengakui tak mempunyai waktu untuk takut atau emosi. Aku langsung tahu apa yang terjadi. Aku tahu bahwa seekor paus telah datang dan membawaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kepatuhan Nabi Yunus yang dapat kita contoh. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita harus
Untuk pada orang tua dan guru di sekolah juga harus bersabar dalam menghadapi semua ujian dari Allah. Kisah Nabi Yunus juga dapat dicontoh dengan bertabah kepada Allah, mengakui kesalahan hingga Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Pada era kekinian ada peristiwa yang mirip Nabi Yunus ditelan ikan paus, tapi bukan keluar dari mulut ikan paus yang bernama Ratner Skipper, operator tur dalam Afrika Selatan. Dengan kesabaran Rainer bisa keluar dari mulut ikan paus dengan selamat dengan tidak menyakiti tubuh ikan tersebut hingga tersebut. Begitulah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yunus alaihissalam terulang peristiwanya oleh seorang penyelam bernama Rainer James. Ia tertangkap dalam mulut paus besar, namun ia bisa keluar hidup-hidup. Ia menuturkan dimakan paus Braider saat mendokumentasikan aktivitas ikan sarden di pantai Port Elizabeth, Afrika Selatan. Itu adalah jalur paus Braides. Tiba-tiba tubuhku tertelan karena paus tengah bergerak sehingga menelan segala yang ada di jalurnya. Saat sedang mereka aktivitas ikan kenang Rainer, ikan paus membuka seluruh rahang sehingga bisa melahapnya. Dalam persekian detik dirinya terjepit kepala lebih dulu di dalam mulut mamalia tersebut. Peristiwa itu sangat cepat. Aku menahan napas dengan asumsi dia bakal memuntahkanku lagi di kedalaman Samudra Hindia. Benar saja, sang paus menyadari kesalahannya, menelan manusia dan segera memuntahkan Rainer. Dia membungkuk mulutnya untuk melepaskanku dan aku terhanyut bersama-sama dengan bertonton air dari mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safiansyah dari kelas 6B, ingin menceritakan kisah yang mirip dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah ini berjudul Kisah Seorang Pakal yang Ditelan oleh Ikan Paus. Suatu hari, Rainer Sim, pakal konservasi laut, tengah merekam pergerakan seekor paus di lepas pantai Port Elizabeth, Afrika Selatan. Saat itu secara tidak sengaja Rainer terseret ke dalam mulut seekor ikan paus. Rainer melihat seekor ikan paus muncul dari kegelapan laut mengarah ke gerombolan ikan. Lalu ikan paus tersebut menelan mereka semua. Saat kejadian tersebut, seluruh tubuh Rainer sudah berada di dalam mulut paus dan hanya kakinya saja yang masih berada di luar. Rainer berpikir bahwa paus itu tidak sengaja menelannya bersama gerombolan ikan tersebut. Saat Rainer menyadari bahwa ia ditelan paus, ia langsung menahan napas dan tak lama kemudian setelah itu paus baru menyadari bahwa ia salah menelan manusia. Akhirnya paus pun segera memuntahkan Rainer. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Maulidi, kelas 6B. Menceritakan mirip kisah Nabi Yunus. Seorang laki keluar hidup-hidup usai dimakan paus. Ketika Nabi Yunus Jonah ditelan oleh binatang raksasa yang diyakini sebagai paus, dia mampu kembali hidup-hidup meski berada di dalam perut selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang oleh penyelaman bernama Rainer Skipper 51.
ia tertangkap dalam mulut paus besar tapi bisa keluar hidup-hidup. Operator selama Afrika Selatan sekaligus ahli laut tersebut menuturkan dirinya dimakan paus. British sesaat mendokumentasikan aktivitas ikan sarden bulan lalu dilepas pantai Port Arthur. Itu adalah jalur paus tiba-tiba tubuhku terselan karena paus tengah bergerak sehingga menelan segala yang ada di jalurnya, kata Rainer seperti diberitakan tergeras. Assalamualaikum, nama saya Puji Ufa Fauzia dari kelas 6B. Pada hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Salah satu utusan Allah di bumi, Nabi Yunus alaihissalam, pernah ditelan ke dalam perut ikan paus. Kisah Nabi Yunus ini pun diabadikan Allah dalam Quran surat Yunus dan surat Al-Anbiya. Ada banyak hikmah yang bisa diperoleh dari kisah Nabi Yunus. Terlebih kisah Nabi Yunus untuk anak banyak mengajarkan tentang kesabaran dan keimanan. Kala itu Nabi Yunus tengah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Di suatu daerah, Nabi Yunus diminta mengajak para penduduk di kota itu untuk beriman dan meninggalkan berhala. Namun penduduk itu menolak ajaran Nabi Yunus dan malah memilih untuk menyembah berhala serta sesat dalam kekafiran. Setelah menyampaikan wahyu itu, Nabi Yunus bergegas pergi dari daerah tersebut. Mengetahui kepergian Nabi Yunus, kaumnya pun meyakini bahwa Nabi Yunus merupakan utusan Allah. Mereka pun bertaubat dan menyesali perbuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan cerita tentang seseorang dengan cerita yang sama dengan Nabi Yunus. Setelah meninggalkan warganya, Hasan tiba di suatu tempat di pinggir laut. Di sana, beliau menyambai seseorang yang bergegas naik perahu. Hasan meminta izin pada mereka agar diperbolehkan ikut dan mereka mengizinkan. Tiba-tiba di tengah laut badai menyerang dan undian pun jatuh kepada Hasan. Hasan bangkit dan melepas bajunya, kemudian menyeburkan dirinya ke laut. Pada saat bersamaan Allah mengirimkan ikan besar untuk menelan Hasan yang tidak merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Maka ikan itu pun melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada ikan besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya tidak bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut, padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaum Ninawa. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkan ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus dilemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakatkan bahwa siapa saja yang keluar namanya maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian,
Maka nama Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus dilemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, akan tetapi Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada akhirnya Nabi Yunus pun loncat, hingga setelah dia loncat langsung ikan paus yang besar tuh loncat dan memakan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus yang besar sampai badannya remuk, patah tulang pada patah-patah. Setelah itu Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam 7 kegelapan. Akhirnya Nabi Yunus pun diperintahkan, ikan paus itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuntahkan kembali badan Nabi Yunus. Akhirnya ikan itu memuntahkan dan membawa Nabi Yunus ke pinggir pantai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Fatia Fitri ingin menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus. Pada suatu ketika Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk. Bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah SWT meminta Nabi Yunus untuk memberitahu kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa karena kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya, sehingga Allah menghentikan azab tersebut. Sebagaimana yang termaktub dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini, yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya tidak bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut, padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaum Ninawa. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk setiap hari Alif selalu berbuat baik dan membantu teman-teman. Begitulah sedikit kisah temanku yang bernama Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faisal Akbar, kelas 6B. Saya akan menceritakan sedikit kisah yang mirip kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh binatang raksasa yang diyakini sehingga paus dia mampu kembali hidup meski berada di dalam perut selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang pada penyelam bernama Raina Chemef. Ia tertangkap dalam mulut paus besar.
tapi bisa keluar hidup-hidup. Operator itu selama Afrika Selatan sekaligus ahli konservasi lautan tersebut menurutkan dirinya dimakan paus sesaat dokumentasikan aktivitas ikan sarden bulan lalu di lepas pantai Port Elizabeth, Australia. Itu adalah jalur paus. Tiba-tiba tubuhku terasa karena paus tengah bergerak sehingga menelan segala yang di jalurnya. Saat sedang merekam aktivitas ikan sarden, kenang lainnya seekor paus menyeruak keluar permukaan dari dalam lautan sembari membuka seluruh rahang sehingga bisa melahatnya. Dan sekian detik, Rainer mendapati dirinya terjepit kepala lebih dulu di dalam mulut mamalia tersebut. Peristiwa itu terjadi sangat cepat hingga Rainer mengakui tak mempunyai waktu untuk takut atau emosi. Aku langsung tahu apa yang terjadi. Aku tahu bahwa seekor paus telah datang dan membawaku secara mulia. Aku menahan napas dengan asumsi dia bakal memuntahkanku lagi di suatu tempat di kedalaman Samudra Hindia, tuturnya. Benar saja, sang paus tampak menyadari kesalahannya menelan manusia dan segala memuntahkan Rainer. Ketika paus berbalik ke samping, ia membuka mulutnya sendiri untuk melepaskanku dan aku terhanyut bersama-sama dengan apa yang terasa seperti bertonton air dari mulutnya. Sementara paus itu sendiri menelan semua ikan di tenggorokannya. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus selalu mengingat Allah. Ia termasuk orang yang senantiasa bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Nabi Yunus mengajarkan kita hendaknya kembali kepada Allah dan memohon ampun atas segala kesalahannya. Nabi Yunus yang sabar mengajarkan kita hendaknya bersabar dan dengan segala ujian dan cobaan, sebab di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kisah Nabi Yunus juga dapat dicontoh dengan bertobat, mengakui segala kesalahan, hingga Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut paus. Pada era kekinian ada peristiwa yang mirip Nabi Yunus ditelan ikan paus, tapi hidup dan keluar dari mulut ikan paus yang bernama Rainer Sim, operator tool selam Afrika Selatan. Dengan kesabarannya, Rainer dapat keluar dari mulut ikan paus dengan selamat dan tidak menyakiti tubuh ikan. Begitulah kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ramadhani. Saya mau menceritakan kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Irak yang pada masa itu penduduk berpaling di jalan Allah, masa penyembahan berhala. Pada suatu ketika Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang menyembah berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah SWT meminta Nabi Yunus untuk memberitahu kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Saat meninggalkan kaum Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar turun dari Allah SWT. Para penduduk sadar bahwa azab ini datang dari Allah SWT, maka itu mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Ketika azab datang, Allah melihat ada kejujuran taubat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki, dan anak-anak.
berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan ada azab yang menimpanya, sehingga menghentikan azab tersebut. Sebagian dan maktub dalam surah Al-Quran. Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota beriman, lalu kaumnya bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghina dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas 6B. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta alaihissalam orang yang salih. Sejak ia belum diangkat menjadi rasul pun beliau memang seorang yang ahli ibadah yang tekun. Nabi Yunus memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insaf, tidak mau bertobat, maka dia memberitahu kepada kaumnya agar mendapatkan siksa kepada Allah. Kami putus asa. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Sebenarnya Allah memberi tegang waktunya hingga 40 hari. Disusul bumi bergetar merobohkan rumah penduduk. Mereka panik berlarian menyelamatkan diri sambil berseru Allahu Akbar. Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Nahkoda kapal memutuskan untuk mengurangi beban pada kapal. Diadakanlah undian, tak dapat ditolak lagi undian 3 kali. Selalu nama Yunus yang keluar, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Secepat itu pula muncul ikan paus menyergap dan menelannya. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya. Karena ia telah meninggalkan kaumnya, ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya atas kesungguhannya dalam berdoa, dan karena rahmat Allah maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Nabi Yunus tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan tenaga dan kesehatannya, maka ia segera dikembalikan kepada kaumnya dan ia disambut dengan gembira oleh mereka, umat yang telah kembali ke jalan Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwa dia adalah seorang nabi dari kerajaan Israel pada kisaran abad ke-8 Sulaiman, sehingga terdapat beberapa perbedaan terkait urutan waktu kisah Yunus dalam tradisi Islam dan Alkitab. Yang mirip dengan Nabi Yunus. Pria bernama Linus bin yang berprofesi sebagai pakar konversi di laut ini. Saat itu mau merekam pergerakan dari ikan sabir di lepas pantai Port Elizabeth, Afrika Selatan. Namun tiba-tiba ia terseret ke dalam rongga mulut seekor paus jenis bed itu. Dari gelapnya air laut muncul seekor paus bed mengarah ke gerombolan ikan itu, lalu menelankan mereka semua, kata Rainer melansir AFP. Saat itu juga ia mengatakan bahwa separuh tubuhnya sudah berada di dalam mulut paus tersebut, hanya kakinya saja yang masih berada di
sebagaimana diperintahkan Allah, yaitu menyembelihku, berhati sabar. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membulatkan tekad dan dibaringkanlah Ismail ke tanah dengan maksud akan disembelihnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor biri-biri yang besar, dikarenakan sabar dan takwanya. Maka Ismail pun diangkat menjadi Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berprofesi sebagai pakar konservasi laut. Saat itu mau merekam pergerakan ikan sarden di lepas pantai Perth di Amerika Selatan. Namun tiba-tiba saja ia tersesat di dalam ronggang mulut seekor paus jenis brindle itu. Dari gelasnya air laut muncul seekor paus mengarah ke gelombang ikan itu. Laut meneladani mereka semua. Saat itu juga ia mengungkapkan bahwa separuh dari tubuhnya sudah berada di dalam mulut paus, hanya kakinya saja yang masih ada di luar. Saya merasa ada tekanan di sekitar pinggangnya. Saya langsung itu apa yang terjadi. Rupanya paus itu tak sengaja menelan dirinya saat itu sedang menyerap ikan sarden. Saat terlempar keluar dengan bertonton air laut dari mulut paus itu, dan akhirnya semua bisa dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva akan menceritakan kisah tentang kisah yang hampir sama dengan Nabi Yunus. Pada suatu hari ada yang bernama Jonah. Jonah itu ditelan oleh binatang raksasa yang diyakini dia yaitu paus. Dia mampu kembali hidup meski berada dalam perut selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, kisah itu terulang lagi oleh penyelam bernama Rainer Sir. Dia tertangkap dalam mulut paus besar tapi bisa hidup lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka atas keputusan bersama semua barang yang berat dibuang ke laut untuk meringankan kapal, namun masih dibutuhkan 1 orang yang dibuang ke laut. Maka dibuatlah undian, dan ternyata undian jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus, semua orang tak menginginkan Nabi Yunus dinya ke laut. Pada saat bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus untuk menelan dirinya tanpa merobek daging atau mematahkan tulangnya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berhala. Namun para penduduk kota itu menolak ajakan Nabi Yunus dan malah memilih untuk menyembah berhala serta sesat untuk menyampaikan wahyu. Di suatu daerah, Nabi Yunus diminta mengajak para penduduk di kota itu beriman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rizwana Nata Setiadi akan menceritakan kisah seseorang yang mirip seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah seseorang penyelam yang bernama Rainer Skin. Ia terperangkap dalam mulut paus besar tapi bisa keluar hidup-hidup. Operator tur selam Afrika Selatan sekaligus ahli konservasi laut itu menentukan dirinya dimakan paus Bright saat sedang mendokumentasikan aktivitas ikan sarden di lepas pantai Port Elizabeth, Afrika Selatan. Saat sedang merekam aktivitas ikan sarden, seekor paus menyeruak keluar permukaan dari dalam lautan sembari membuka seluruh rahang sehingga bisa melahapnya. Dalam sekian detik, Rainer mendapati dirinya terjepit dengan bagian kepala lebih dulu masuk ke dalam mulut ikan paus. Peristiwa itu terjadi sangat cepat sehingga Rainer tidak mempunyai waktu untuk takut dan emosi. Di dalam perut ikan paus, Rainer menahan napas dengan asumsi dia bakal dimuntahkan lagi di suatu tempat di dalam Samudra Hindia. Dan benar saja, sang paus tampak menyadari kesalahannya menelan manusia dan segera memuntahkannya. Ketika paus berbalik ke samping, dia membuka mulutnya sedikit untuk melepaskan Rainer. Dia dari mulutnya hingga terhanyut bersama-sama dengan air yang keluar dari dalam mulut ikan paus tersebut. Kejadian ini disaksikan oleh istri Rainer yang saat itu juga berada di kapal tersebut bersama seorang rekannya yang berprofesi sebagai fotografer dan mengabadikan momen menegangkannya tersebut. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019 lalu. Demikian kisah seseorang yang mirip dengan kisah Nabi Yunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Dapa Iskandar. Saya akan menceritakan seseorang mirip seperti Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh binatang raksasa yang diyakni sebagai paus, dia mampu kembali hidup-hidup meski berada di dalam perut selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang oleh penyelam bernama Rainer Skin. Dia terperangkap dalam mulut paus besar, tapi bisa keluar hidup-hidup. Dirinya dimakan paus Braides Sasat, mendokumentasi aktivitas ikan sarden di tepas pantai Port Elizabeth, Texel. Itu adalah jalur paus Braides. Tiba-tiba tubuhku tertelan karena paus mengap bergerak sehingga menelan segala yang ada di jalurnya. Saat sedang merekam aktivitas ikan sarden, seekor paus mengeruak keluar permukaan dari dalam lautan sembari membuka seluruh rahang sehingga bisa melahapnya. Dalam sepersekian detik, Rainer mendapati dirinya terjepit kepala lebih dulu di dalam mulut mamalia tersebut. Rainer mengakui tak mempunyai waktu untuk takut atau emosi. Aku nahan napas dengan asumsi dia bakal memuntahkanku lagi di satu tempat. Benar saja, sang paus tanpa menyadari kesalahannya menelan manusia dan segera memuntahkan Rainer. Rainer pun selamat dan tak terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus ditelan binatang raksasa yang diyakini sebagai paus. Dia mampu kembali hidup-hidup meski berada di dalam perut selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang oleh penyelam bernama Rainer yang berumur 51 tahun. Ia tertangkap dalam mulut paus besar tapi bisa keluar hidup-hidup. Operator tur selam Afrika Selatan sekaligus ahli konservasi laut tersebut menuturkan dirinya dimakan paus Braides saat mendokumentasikan aktivitas ikan sarden bulan lalu di lepas pantai Port Elizabeth, Afrika Selatan. Itu adalah jujur paus Braides. Tiba-tiba tubuhku tertelan karena paus telah bergerak sehingga segala yang ada di jalurnya, kata Rainer yang diberitakan Telegraph selama 2 bulan 3 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Isnan akan menceritakan mengenai kisah yang hampir mirip Nabi Yunus. Pada suatu hari, ada seorang bernama Jonas.
Pada suatu hari ia sedang mengamati ikan sarden yang ada di laut. Tidak beberapa lama kemudian, Jonas terlahap oleh ikan paus yang sedang cari makan. Lalu pada waktu itu, saat di perut paus, Jonas telah bertahan hidup di dalam perut paus selama 3 hari 3 malam. Ia mampu keluar dari perut paus karena karena saat itu pausnya sedang berbelok dan membuka mulutnya sedikit, dan itulah kesempatan untuk Jonas keluar. Saat Jonas mulai keluar, ia merasakan betapa beratnya air yang ada di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramandi Ibnu Rafif dari kelas 6C. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah seseorang yang mirip dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh binatang raksasa yang diyakini sebagai paus, dia mampu kembali hidup-hidup meski berada di dalam perut selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang oleh penyelam bernama Rainer Schiff. Ia terperangkap dalam mulut paus besar tapi bisa keluar hidup-hidup. Operator terselam Afrika Selatan sekaligus ahli konservasi laut tersebut menuturkan dirinya dimakan paus Braid sesaat mendokumentasikan aktivitas ikan sarden bulan lalu di lepas pantai Port Elizabeth Offshore. Saat sedang merekam aktivitas ikan sarden terkenang Rainer, seekor paus menyeruak keluar permukaan dari dalam lautan sembari membuka seluruh rahang sehingga bisa melahapnya. Dalam sepersekian detik, Rainer mendapati dirinya terjepit kepala lebih dulu di dalam mulut mamalia tersebut. Peristiwa itu terjadi sangat cepat sehingga Rainer tak mempunyai waktu untuk takut atau emosi. Benar saja, sang paus tampak menyadari kesalahannya menelan manusia dan segera memuntahkan Rainer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dari kelas 6C ingin membaca kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Matta. Beliau adalah anak yang saleh. Dari kecil, beliau diangkat menjadi rasul pada umur 33 tahun. Pada mulanya, beliau bermukim di Syam. Kemudian pindah ke Ninawa. Di sana beliau berdakwah kepada penduduk Ninawa yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Mereka menyembah berhala yang terkenal bernama Ashtar. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah pada penduduk Ninawa yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan mereka tentang ilmu tauhid dan mereka menyembah berhala sebab berhala itu adalah hasil buatan manusia. Nabi Yunus alaihissalam menjelaskan bahwa berhala tersebut tidak dapat memberi manfaat karena berhala itu tidak bisa bergerak dan berkata-kata. Nabi Yunus alaihissalam mengingatkan mereka agar menyembah Allah yang telah menciptakan manusia dan hanya Allah yang wajib ditaati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan kisah seseorang penyelam yang sama dengan kisah Nabi Yunus. Mirip kisah Nabi Yunus, seorang laki-laki keluar hidup-hidup usai dimakan paus. Ditelan oleh binatang raksasa yang diyakini sebagai paus, ia mampu kembali hidup-hidup meski berada di dalam perut paus selama 3 hari 3 malam. Pada era kekinian, peristiwa itu terulang oleh penyelam bernama Rainer. Saat sedang merekam aktivitas ikan sarden, kenang Rainer, seekor paus menyeruak keluar permukaan dari dalam lautan.
sembari membuka seluruh rahangnya sehingga bisa melahapnya. Dalam persekian detik, Rainer mendapati dirinya terjepit kepala lebih dulu di dalam mulut mamalia tersebut. Peristiwa itu terjadi sangat cepat, sehingga Rainer mengakui tak mempunyai waktu untuk takut atau emosi. Aku langsung tahu apa yang terjadi. Aku tahu bahwa seekor paus telah datang dan membawaku. Secara naluriah, aku menahan napas dengan asumsi dia bakal memuntahkanku di suatu tempat kedalaman Samudra Hindia, tutur Rainer. Benar saja, sang paus tampak menyadari kesalahannya menelan manusia dan segera memuntahkan Rainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yunus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Nabi Yunus tidak mau menyembah Allah sehingga Nabi Yunus pun marah. Nabi Yunus memilih meninggalkan kaum Ninawa dengan perasaan sedih tak karuan. Ia menumpang sebuah kapal, tetapi kapal itu tenggelam karena gelombang laut. Nabi Yunus ditolong oleh seekor ikan paus besar. Nabi Yunus masuk ke dalam ikan paus tersebut. Allah menyelamatkan Nabi Yunus yang telah mendahului takdir Allah. Nabi Yunus pun bertobat kepada Allah akan kembali pada kaumnya. Kaum Nabi Yunus menyambutnya dengan gembira. Setelah ditinggalkan Nabi Yunus, kaumnya benar-benar merasakan datangnya siksa dari Allah ketika ajal datang. Allah melihat kejujuran tobat dari kaum Nabi Yunus, memberikan ajab tersebut yang terangkum dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu iman itu bermanfaat pada selain kaum Nabi Yunus. Beriman kami menghilangkan dari mereka ajab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri cobaan kesenangan kepada mereka sampai pada waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir Asrafa. Saya ingin menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah putra mata. Beliau adalah anak yang soleh sejak kecil. Beliau diangkat menjadi rasul pada umur 33 tahun. Pada mulanya beliau bermukim di Syam, kemudian pindah ke Ninawa. Di sana beliau berdakwah kepada penduduk Ninawa yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Mereka menyembah berhala yang terkenal bernama Aslan. Nabi Yunus pun meninggalkan Ninawa dengan sangat marah. Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka yang keras kepala menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar penyesalan Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan sakit. Nabi Yunus alaihissalam dilempar keluar dari perut ikan ke daerah Tandus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sejenis pohon labu yang dapat menyembuhkan Nabi Yunus alaihissalam. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam disambut meriah oleh para penduduk yang sudah beriman dan menjalani kenabian Nabi Yunus alaihissalam. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi mereka kenikmatan kaum yang awalnya tidak beriman.